Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga pada pertemuan kali ini kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan. Sebelum kita lanjut, saya ingin ada yang membantu saya untuk memimpin doa. Bisa mungkin Pak Raisal membantu saya, teman-teman untuk berdoa. Silakan Pak Raisal. Baik, terima kasih Bu. Jadi teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Raisal. Izin share screen ya. Maaf. Oke, Bapak Ibu, apakah tampilannya sudah kelihatan? Sedang memproses, Bu. Iya, tampilannya sudah muncul. Sudah muncul tampilannya, Bu. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita berada di kegiatan Lokakarya 3 tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Ini lanjutan dari Lokakarya sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan saya Sriawanti. Saya dari SMP Negeri 19 Polyang Barat, Kabupaten Bombana. Di sini saya akan mendampingi Bapak Ibu semua dan memfasilitasi diskusi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebelum belajar kita kesepakatan belajar dulu ya. Yang pertama itu silakan matikan mikrofonnya kecuali jika ingin berpendapat. Lalu kedua, angkat tangan bila ingin bertanya. Yang keempat, kita konsisten dengan waktu. Dan yang terakhir adalah kita aktif berbagi dalam sesi kali ini. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, tujuan Lokakarya kita hari ini adalah diharapkan setelah kita melaksanakan Lokakarya, Bapak dan Ibu bisa merencanakan diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Sejenak supaya pikiran kita tenang dan sesi diskusi. Lakukan teknik pernapasan, hirup udara dari hidung Bapak Ibu, tahan sejenak dan lepaskan perlahan-lahan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan inti kita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini sudah pernah kita dapatkan ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu, bisakah sekarang Bapak dan Ibu sharing tentang apa sih yang Bapak dan Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini? Bisa tolong raise hand yang ingin berpendapat. Ya, silakan Bu Nurjannah. Silakan Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi menurut saya adalah teknik pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Ya, jadi di pembelajaran diferensiasi ini ada yang berbasis konten, kemudian ada yang berbasis proses, dan kemudian ada yang berbasis produk. Ya, itu saja. Mungkin saya kembalikan ke Bu Sri. Ya, terima kasih Bu atas berbaginya. Betul sekali ya Bu bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu
ada berbagai macam perbedaan ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, diantaranya dari prosesnya, kemudian kontennya, dan kemudian nanti terakhir di produknya. Kemudian untuk kompetensi sosial emosional mungkin ada Bapak Ibu yang bisa berbagi. Apa sih ini KSE? Oke, Bu Dwi, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Untuk kompetensi sosial emosional ini merupakan pembelajaran yang menciptakan pengalaman belajar bagi siswa untuk bisa melatih kompetensi sosial emosional, mulai dari kesadaran diri, bagaimana memanajemen diri, kesadaran sosialnya, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan bisa mengembangkan hubungan yang positif kepada orang lain sehingga peserta didik dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi baik di sekolah maupun di situasi sosial yang ada di lingkungannya. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, saya bisa tangkap ya, betul sekali Bu bahwa KSE ini menyangkut kesadaran diri, manajemen diri, kemudian bagaimana siswa berinteraksi dengan sesamanya di dalam kelas maupun lingkungan sekitar. Terima kasih Bu Dwi atas pendapatnya. Di beberapa pendapat tadi, ternyata Bapak dan Ibu sangat memahami nih tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Dipahami ya, apakah sudah ada penerapan di kelas Bapak dan Ibu masing-masing? Silakan Bu, atau Bapak yang mau berbagi. Sudah adakah yang menerapkan? Oke, Ibu Andi, silakan Ibu Andi. Ya Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya Bu. Jadi penerapan saya di kelas itu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, produk maupun proses di kelas, sehingga anak-anak lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas Bu. Terima kasih. Oh ya, jadi Ibu Andi sudah menerapkan. Kemudian untuk KSE mungkin ada yang bisa berbagi? Apakah sudah menerapkan di sekolah dan bagaimana bentuknya? Bapak, Ibu silakan. Ya, oh Ibu Andi kembali, silakan Bu. Ya Bu, di sini jadi sebenarnya pada saat pembelajaran berdiferensiasi berlangsung di kelas saya, di situ sudah secara intrinsik, secara tersirat juga langsung menyampaikan pembelajaran sosial emosional. Misalnya pada saat berdiskusi, di situ anak-anak muncul rasa kesadarannya tentang keterampilan membangun relasi. Jadi pada saat berdiskusi dia juga bisa berelasi dengan teman-teman yang lain tanpa membedakan suku ataupun jenis kelamin, seperti itu. Oh ya, luar biasa sekali Bu penerapannya di sekolah. Ternyata pada saat pembelajaran berdiferensiasi lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, sebagai guru penggerak, tentu ilmu tidak berhenti pada kita saja. Penerapan juga tidak berhenti pada kita saja. Ilmu itu akan lebih berguna ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Oke, setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Oke, kalau setuju kira-kira nih, nanti bagaimana strategi berbagi dengan rekan sejawat Bapak dan Ibu untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE? Silakan. Dan nanti di sekolah strateginya bagaimana ya supaya teman-teman yang lain mengetahui. Nah, silakan Ibu. Oke, strategi berbagi dengan rekan sejawat untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini, strateginya adalah kami melalui komunitas belajar untuk berbagi bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian yang bagaimana kompetensi sosial emosional. Jadi kami mengaktifkan komunitas belajar. Oke, terima kasih Bu.
Oke, jadi yang saya tangkap dari berbagi lewat komunitas belajar. Apakah ada strategi lain dari Bapak dan Ibu? Silahkan. Oke, Bapak Raisal, silakan Bapak. Iya, saya rasa Bu, saya juga sama strategi seperti Ibu Nur tadi, yaitu berbagi praktik baik di komunitas belajar, Bu. Iya, Bu. Mungkin begitu, Bu, dari saya, Strategi Bu. yang bisa diterapkan, Ya, berbagi praktik baik di yang komunitas bisa belajar, Bu. diterapkan di sekolah Bapak Ibu, Mm-mm. ya lewat komunitas Iya, belajar. iya. Ya luar biasa sekali. Semoga strategi Bapak dan Ibu nanti bisa betul-betul dijalankan di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah selesai nih dalam diskusi tentang strategi berbagi kepada teman dan rekan sejawat di sekolah. Nah, sekarang kita berefleksi dulu nih. Kira-kira hari ini bagaimana atau apa pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan? Silakan yang mau berbagi angkat tangan. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Raisal, silakan menyampaikan refleksinya, Pak. Ya, nah, kalau dari saya, Bu, refleksi saya bahwa ternyata untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi maupun KSE itu perlu latihan, Bu. Kita harus sering-sering melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas agar kita terbiasa melakukan itu kepada siswa-siswi kita nantinya. Karena kalau baru pertama kali terkadang kita rasa ganjil, begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, betul. Ya, betul sekali, Pak, bahwa sesuatu itu terjadi kalau sudah kebiasaan. Kita semakin mahir kalau sudah sering berlatih. Jadi intinya di situ adalah latihan. Oke, untuk Bapak dan Ibu, oke, ini ada dari Bu Nurjana bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan KS itu perlu menjadi pembiasaan. Betul sekali, Bu. Perlu dibiasakan supaya kita semakin mahir. Berikutnya kesimpulan nih, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Bapak atau Ibu bisa raise hand. Bisakah Ibu Andi? Oh, Pak Raisal kembali. Oke, saya kasih kesempatan pada Pak Raisal. Silakan Pak memberikan kesimpulan. Baik, terima kasih, Bu. Jadi kalau kesimpulannya mungkin sama seperti tadi, Bu, bahwa diferensiasi maupun KSE itu dapat kita terapkan di kelas. Yang penting untuk penerapan di sekolah itu kita harus diskusikan dan komunikasikan kepada guru-guru kita yang ada di sekolah melalui komunitas belajar, Bu. Mungkin begitu menurut saya. Oke, ya. Jadi kesimpulannya adalah pada saat kita mau menerapkan ini, kita juga perlu berdiskusi dengan guru lain, lalu berbagi juga ya Pak dengan guru lain lewat komunitas belajar, dan pembelajaran berdiferensiasi dan KS ini perlu dibiasakan. Baik Bapak Ibu sekali, dulu tampilan layar saya. Oke. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran penuhnya di dalam ruangan pada sesi Lokakarya kali ini. Saya harap ya apa yang kita hasilkan dari pembelajaran kali ini bisa segera diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, untuk menutup mungkin bisa bantu kembali saya Pak Raisal untuk berdoa. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Raisal. Ya, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.